Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Farah Fumiko sebagai host di sini. Aku adalah salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Nah, di sini juga udah ada teman-teman aku nih. Kenalin dong diri kalian. Aku dulu ya. Iya. Nama aku Munyati Aziza, biasanya aku dipanggil Muni. Aku juga salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi 2020. Halo, nama aku Sabrina Trimarwahdina. Biasanya teman-teman aku manggil aku Asap. Aku juga salah satu dari mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Baik banget. Alhamdulillah. Nah, terus Kalau hostnya sendiri, baik dong pastinya. Nah, di sini kita mau bagi-bagi tips nih buat teman-teman semuanya, caranya gimana kalau kalian mau memulai belajar videografi dan fotografi. Menurut kalian nih, ya. tips buat angle dulu deh. Kita mulai dari basic dulu ya. Cara ngambil shoot yang bagus tuh gimana sih? Video atau foto? Dua-duanya, mungkin kita ke fotografi dulu kali ya. Biasanya nih, Mm-mm. angle-nya ya cari yang bagus aja gitu. Kayak gimana tuh bagusnya? Ada spesifiknya nggak, Kak? Kalau aku sih, kalau aku biasanya perasaan aja sih. Kalau aku biasanya nih, Kayak bakat sendiri Iya. gitu ya, tahu gimana yang bagus. estetiknya gitu ya, Biasanya letaknya. kayak gitu sih. Kalau aku kan bidangnya videografer ya. Nah. Biasanya kalau emang objeknya manusia, aku tanya dulu angle mereka kanan atau kiri. Terus aku kayak ngepasin aja gitu sama mereka bagusnya dari mana. Kalau emang misalkan kiri gitu ya. Gitu sih kalau aku. Kalau emang pemandangan ya emang bener kata Asap tadi, kita emang tahu, emang kita sendiri yang tahu karena emang bakatnya gitu loh. Jadi tahu gimana angle yang estetik gitu sih. Kalian mendalami ini nih dari kapan sih? Kok kayaknya udah kayak tahu banyak banget gitu? Kalau aku sih ya Awal nggak mulanya lama nih sih. gimana? Awal mulanya ya. Kalau awal mulanya waktu itu kan tiba-tiba dibeliin kamera tuh. Ya udah, jadi Sama siapa aku tuh, Kak? kayak sama orang tua lah. Jadi dari situ kan aku langsung coba-coba foto-foto gitu kan. Ternyata aku tertarik. Dari situ aku kayak mulai ngembangin bakat gitu. Kalau kamu nih sendiri nih gimana? Kalau aku sih ya, sebenarnya ini lucu sih. Aku cuman beberapa tahun terakhir, bahkan kayak setahun terakhir ini aja baru masuk ke bidang ini. Awalnya itu kayak karena suka TikTokan gitu-gitu kan, bikin video kayak misalkan lagi jalan, terus nge-shoot tentang daily life. Jadi terus banyak teman-teman juga yang minta videokan tugas atau gimana gitu sih kalau aku awalnya. Oh iya ya, di TikTok biasanya banyak ya, Iya. kayak kita Kayak di sharing kopi-kopi gitu kan, video-video banyak ya orang bagus, video. Banyak gitu. inspirasi juga dari mereka luar, tinggal di kayak ngikutin aja gitu. Soalnya aku suka ngikutin gitu. Kayak aku bisa nggak gitu loh. Iya ya. Malah jadi keterusan ya. Ya malah jadi keterusan, ternyata bakat gitu loh. Interestnya ke situ. Terus biasanya nih kalian kalau misalkan nemu posisi bagus, angle bagus, itu tuh cara kalian gimana sih cara ngambilnya biar bagus? Apa cahayanya apa gimana? Kayak gitu. Ada tipsnya nggak? Kalau biasanya di kamera nih, di fotografer. Biasanya di kameranya itu ada yang namanya ISO. ISO apa tuh, Kak? ISO tuh buat nentuin pencahayaannya gitu. Cara Kalau ngaturnya. misalnya ya nyesuaiin gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ada di tempat gelap nih, nanti dia bisa ngatur jadi keterang gitu. Atau misalnya makin tinggi dia makin terang gitu. Berarti dari kameranya diatur gitu ya. Atau bisa juga sih kalau misalnya punya lighting ya bisa pakai lighting. Tapi mungkin bisa dari yang kita atur dari kameranya langsung ya. Soalnya kan biasanya Iya. teman-teman kan yang baru-baru mau mulai nih, belum ada alat-alat yang ya canggih-canggih gitulah. Kayak baru misalkan dari HP atau Biasanya baru kamera-kamera. punya kameranya aja. Kamera-kamera yang cukup basic biasa kayak gitu. Kalau dari Muni sendiri nih gimana? Kalau kita ngebahas tentang basic kan, ya pasti kan terbatas kan ya untuk orang pemula. Biasanya sih cari tempat aja dulu, yang pertama tipsnya cari tempat yang emang terang. Contohnya kayak sekarang kan di luar outdoor pasti terang. Terus juga kalau bisa sih emang harusnya ada cahaya atau HP aja yang minimal lah gitu. Buat bantu-bantu pencahayaan Iya, gitu ya. terus
Kalau video kan tergantung suasananya. Kalau misalkan mau ceria ya di outdoor yang terang. Misalkan emang kalau ada yang dramatis gitu, yang suram-suram bisa Kayak thriller gitu ya, tempat gelap-gelap aja kayak gitu sih. Kalau semisalkan kita nemu objek yang udah malam nih, gimana nih? Misalnya kita mau foto lampu jalan, tapi sekeliling kita kan gelap nih, tapi bagus, gimana tuh? Kalau di kamera kan ada flashlight. Oh iya iya. benar. Terus kalau malam iya paham. Kalau Muni sendiri gimana? Tadi sih tergantung, kayak kalau video mut-mutan gitu ya. Kalau maunya misalkan yang ceria ya tadi outdoor, iya, balik ya lagi jangan tadi ambil ya. malam aja deh kalau menurut aku. Soalnya kan ngapain juga ambil malam, memang mau Kecuali shoot kayak- thriller. Kecuali kan kalau kayak film-film thriller gitu kan udah punya apa-apa gitu kayak lightning gitu Iya. kan. Terus kalau misalkan kita ngambil angle-nya nih sambil jalan nih, atau enggak sambil naik kendaraan, kayak nemu nggak sengaja gitu-gitu, itu tuh gimana tuh? Kan biasanya kan gerak, kayak takut goyang, terus gak bagus hasilnya. Mana blur lagi, Terus lagi. gimana Itu tuh biasanya tipsnya? di kamera itu ada yang namanya shutter speed. Apa itu? Shutter speed. Iya, shutter speed itu kayak semakin kecil angkanya, dia bisa jadi kalau misalnya sambil jalan nih, jadi bagus, jadi lebih jelas gitu loh fotonya. Kalau makin- jadi nggak gerak. Oh, jadi kayak ada efek-efeknya juga ya? Apa Iya. gimana? Ya pokoknya jadi lebih jelas gitu lah, nggak burem. Oh. Shutter speednya itu kalau misalnya angkanya kecil, jadi kan fotonya cepet gitu, jadi Oh. langsung. Kalau di videografi sendiri gimana tuh? Biasanya kalau videografi kan emang shootnya emang video kan, film Ya. gitu kan. Ya supaya nggak goyang kayak gemeter-gemeter ya pakai tripod gitu. Stabilizer Ya, gitu stabilizer. Itu kan basic banget tuh harus punya bagi pemula Ada gitu kok ya. yang murah. Murah-murah Nah, gitu soalnya buat pemula di ya. Shopee ups. Shotip juga. Biasanya kan Toko oren sih. toko oren, ya, toko oren, bener-bener. toko hijau. Biasanya ada aja tuh yang under 50 bahkan ya. Iya. Atau diskonan juga bisa. Ya, bisa Gratis banget. ongkir juga bisa itu. Soalnya kan kalau pakai tangan bisa gemeteran gitu, Iya jadi sih, hasilnya ya kayak aku bagus. sendiri, aku orangnya rada tremor gitu. Oh. Jadinya aku tuh kayak kadang tuh kayak jelek gitu, nah sama nggak stabil gitu loh. Terus selain video gerak-gerak gitu nih, kalau udah ngambil shoot-shootnya nih, itu tuh biasanya biar lebih bagus lagi kan diedit dong pastinya. Itu tuh ada tips-tips edit lagi nggak sih? Buat Kalau kamu biasanya semua. di foto nih, biasanya kebanyakan orang nih pakainya ada Photoshop. Itu kalau yang di laptop. Oh iya. Kalau punya Aplikasi laptop gitu ya? aplikasi gitu. Terus kalau misalnya untuk di HP ada banyak kok biasanya di Play Store, di App Store, kayak contohnya Lightroom gitu kan. iya, Lightroom. Terus VS Code itu iya, bisa VS juga. Code. Kalau buat videografer sendiri, Kalau aku sendiri sih kan masih basic-basic juga, paling buat tugas atau konten-konten di aplikasi tadi, ya, ya TikTok, kan? Di Instagram TikTok, kayak iya. gitu kan. Biasanya udah ada filternya gitu kan. Iya. Biasanya aku kayak pakai buat kayak CapCut, terus InShoot, Oh, sama iya. satu lagi VN, biasanya kayak gitu sih, kayak buat Itu nambah-nambahin. simple banget Heeh, ya buat simple dan- pemula ya. Dan itu juga lengkap, emang untuk basic gitu Dan sih. itu aplikasinya gratis kok. Oh ya, gratis kok guys. Bisa di-download di HP masing-masing. Terus misalkan kalau kalian ada job nih kayak gitu, lagi kayak suasananya nggak mendukung atau emang peralatannya kayak emang kurang-kurang gitu. Minim gitu ya. Iya gitu tuh biasanya kalian pakai apa sih biar lebih bagus gitunya tuh, atau backgroundnya tambahin apa atau gimana Oh, gitu screen ada biasanya. enggak? Oh iya, biasanya kan kayak ada efek-efek atau yang editan Ya. yang biasanya susah gitu kan, Ya, yang harus tambah-tambah Ya, itu biar biasanya kayak pakai biar cantik green screen. gitu. Green screen biasanya. Oh. Terus kalau ada job-job kayak minta fotoin apa gitu, biasanya aku pakai green screen sih, Gitu. biar enak diedit gitu sih. Terus apa nih? Apa ada tips lagi nggak yang emang khusus banget buat teman-teman kita yang mau mulai dari awal banget? Apa ada apa gimana gitu? Kalau untuk audio, Iya, audio. Bener-bener, Gimana tuh? audio penting Gimana banget tuh? nih. Pokoknya harus ngerekam sesuai gitu ya, sesuai dengan pergerakannya. Contoh misalkan TikTok ada transisinya juga. Jadi emang harus pas gitu ngerekamnya. kalau misalnya audio nih aku nambahin aja ya.
setahu aku nih biasanya kalau misalnya kayak di ruangan tertutup gitu kan kadang mantul gitu suaranya. Jadi biasanya ada yang pakai styrofoam itu loh. Buat yang warna abu-abu suara ya. gitu ya. Ya buat ngedam Biasanya suara. kebanyakan pakai itu sih. Terus satu lagi tips dari aku untuk yang videografer di luar sana, jangan lupa finishingnya diedit dengan benar-benar, soalnya nanti ketahuan tuh salah-salahnya, terus dibenerin juga, jangan lupa itu sih, finishingnya harus rapi gitu loh. Kalau tips dari aku nih, kalau soal peralatan untuk pemula, kalau mau yang lebih bagus, biasanya ada kok orang jual yang kayak bekas tapi murah gitu-gitu. Banyak kok, atau diskon tapi yang bekas itu biasanya murah kok. Iya sih. Jadi bisa lebih bagus lah dari Maaf banget nih kalau misalkan ditonton terus videonya berisik karena kami outdoor. iya, banyak motor lewat ya. Gitu sih. Udah nih, udah nggak ada lagi yang mau disampaikan buat teman-teman kita apa gimana? Aku mau nanya aja sih, kalau kamu sendiri tertarik nggak gitu ikut video atau foto gitu? Kalau disuruh milih sih, aku lebih suka di fotografi ya. Soalnya aku sendiri nih orangnya rada narsis gitu, rada suka foto-foto suka gitu foto-foto, ya. Sama kayak suka kayak misalkan pemandangan, kayak buat ya instastory lah, Ya, kayak gitu. konten aja Biasanya gitu. orang-orang kayak Mbak ini sukanya estetik-estetik gitu. Iya gitu, buat ngupload di TikTok juga. Iya, pemilih biasanya. juga ya Iya. untuk konten, nggak sembarang, biar berkelas. Iya. Itu sih. Nah, udah kan? Nah, sekian teman-teman. Jadi ini beberapa tips dari kita buat pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat Bisa ya. jadi acuan juga. Iya, buat teman-teman. Sebenarnya memulai itu gampang kok, kan banyak kayak alat-alat. Terus kita belajar dari basic itu banyak banget, di internet juga banyak. Tinggal niatnya aja sih. Iya, niatnya aja sih. Ya udah, sekian dari kita bertiga. Terima kasih udah mau nonton. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dadah.